Selamat petang Bapak Ibu Saudara, salam jumpa kembali pada acara renungan persekutuan doa puasa di kali pertama di tahun yang baru ini. Selamat tahun baru dan saya berharap saudara semua memasuki tahun yang baru ini dengan sukacita. Kita sama-sama sudah melewati tahun yang lalu dengan banyak perkara dan Tuhan sudah menolong kita sehingga kita bisa memasuki tahun ini dengan tidak kurang suatu apapun ya saudara. Dan ini semua saya percaya atas kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Di persekutuan doa kali pertama di tahun yang baru ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan kembali sebuah contoh persekutuan doa yang baik, persekutuan doa yang menyenangkan hati Tuhan yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Mari kita baca pada Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dari ayat di atas kita ketahui bahwa jemaat mula-mula bertekun dalam mempelajari dan merenungkan ajaran para rasul. Ajaran para rasul tentunya adalah ajaran Tuhan Yesus. Dan mereka juga bertekun dalam persekutuan. Artinya mereka bertekun dalam bersekutu dengan jemaat satu dengan yang lainnya. Nah, kata bertekun itu artinya adalah setia dan konstan. Juga berarti memberi perhatian yang tak henti-henti. Lalu terus menerus sepanjang waktu. Jadi jemaat mula-mula itu setia dan terus menerus secara teratur dalam mempelajari dan merenungkan firman Tuhan. Itu yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Hal bertekun dalam pengajaran itu dilakukannya dalam bentuk bersekutu bersama, dalam bentuk persekutuan doa. Jadi mereka itu bersekutu bukan ngobrol-ngobrol hal yang kosong, tapi mereka bersekutu dan membicarakan serta merenungkan ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Nah, memecahkan roti yang tadi kita sudah baca, mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Memecahkan roti itu mempunyai dua arti. Arti jasmani yaitu membagi-bagikan makanan untuk kebutuhan jasmani. Tetapi arti rohani adalah merupakan lambang dari penebusan Tuhan Yesus. Jadi kalau mereka selalu memecahkan roti, itu artinya dalam persekutuan itu mereka selalu membicarakan tentang Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Mereka selalu membicarakan kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus menghapus dosa-dosa mereka. Dalam persekutuan itu mereka membicarakan hal-hal itu. Dan hal itu menyenangkan hati Tuhan tentunya. Nah, saudara, sampai di sini saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama merenungkan. Apakah pada masa sekarang ini ketika saudara bersekutu dengan keluarga dalam doa bersama, atau ketika saudara juga bersekutu dengan teman-teman dalam persekutuan doa, itu saudara sudah melakukan apa yang jemaat mula-mula lakukan? Apakah saudara bersekutu itu sambil terus merenungkan atau mempelajari firman Tuhan dan merenungkannya? Kemudian bersama-sama sepakat untuk menjalankan firman Tuhan itu di dalam kehidupan saudara? Atau apakah juga saudara sudah menceritakan kebaikan Tuhan Yesus, menjadi saksi, menceritakan bahwa hanya Tuhan Yesus yang sanggup menebus dosa kita? Apakah sudah itu yang saudara lakukan, yang sudah saudara bicarakan dalam persekutuan saudara? Lalu apakah dalam persekutuan itu juga saudara selalu ada berdoa, mendoakan mungkin ada masalah teman-teman dalam satu persekutuan itu yang perlu didoakan misalnya, atau ada juga yang berbagi kebutuhan dalam hal pemulihan akan sakitnya misalnya, lalu semua bersekutu dalam satu hati berdoa agar yang sakit dipulihkan. Apakah sudah dilakukan seperti itu?
Lalu saudara mengatakan, oh Bu Mia, semua sudah Kristen, semua udah percaya Tuhan Yesus, semua juga tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kalau begitu, saudara mungkin belum menceritakan bahwa ke orang lain ya mungkin saja dalam persekutuan itu berarti saudara belum menceritakan kebaikan Tuhan Yesus dan penebusan Tuhan Yesus, karena semua orang di situ sudah tahu tentang itu. Kalau hal itu belum terjadi, mari saudara, di tahun yang baru ini kita mau masing-masing mau berdoa. Kita berdoa, pikirkan siapakah di antara teman-teman kita, mungkin saudara sepupu, mama atau papa mungkin ya, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, yang bisa diajak dalam persekutuan itu, diajak bersekutu bersama, untuk saudara bisa menceritakan bahwa satu-satunya juru selamat penebus dosa kita adalah Tuhan Yesus. Mulai saat ini, mari coba saudara doakan. Setelah saudara doakan, saudara coba peka, lihat dalam keseharian, adakah mungkin teman di WA atau teman ketika bertemu di satu tempat, teman lama yang menceritakan atau berkeluh kesah tentang masalahnya mungkin ya, itu menceritakan kepada saudara. Kalau memang iya, mungkinkah ini orang yang Tuhan tunjukkan untuk diajak ke persekutuan? Jangan ragu-ragu saudara, ajak dia ke persekutuan. Atau mungkin ketika saudara WA-an, ada teman saudara yang tolong doakan anakku sakit, atau tolong doakan suamiku begini. Nah, mungkin itu yang Tuhan maksud untuk saudara ajak dalam persekutuan. Kebetulan saat sekarang ini ketika kita melakukan persekutuan doa, kita melalui online. Saya mengajak teman-teman dalam doa berantai untuk melakukan persekutuan doa dalam online. Kita tidak bertemu secara fisik, tetapi kita bertemu secara virtual. Dan dalam persekutuan itu kita sharing, berbagi pengalaman iman, lalu kita juga satu sama lain ada yang menceritakan tentang minta didoakan temannya ada yang begini. Untuk kemudian teman saya itu bersekutu dengan temannya yang bermasalah itu, dan mereka punya dan menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus. Kami mendoakan bersama, kami berbagi bersama. Sehingga ketika kami masing-masing melayani dalam persekutuan doa kami masing-masing, ada jiwa-jiwa baru yang mengenal akan kebaikan Tuhan Yesus. Itu yang saya mau ajak saudara lakukan di sepanjang tahun ini. Karena itu mari jangan biasa-biasa saja. Tahun ini mumpung segalanya harus virtual, mari doakan dan coba cari. Adakah teman saudara yang bisa diajak bersekutu dalam secara virtual, lalu diajak berdoa saja dulu mungkin. Setelah itu mungkin saudara bisa siapkan satu ayat firman Tuhan yang saudara bagikan, ayat singkat saja saudara, supaya tidak bertele-tele. Kalau dia makin beriman atau dia makin mau mendengarkan firman Tuhan, saudara bisa kirimkan link ibadah gereja kita. Tapi jangan sekedar hanya kirim saja. Nanti setelah seminggu misalnya, saudara bisa tanya, bagaimana, sudah mendengarkan belum? Mendapat berkat enggak? Adakah sesuatu yang bisa, yang tidak dimengerti, yang bisa saya bantu untuk dijelaskan? Misalnya seperti itu saudara. Kita mau giat untuk mengajak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus melalui persekutuan yang kita buat. Dan saya percaya itu semua akan menyenangkan Tuhan Yesus. Karena seperti yang terjadi pada jemaat mula-mula ketika mereka tekun bersekutu, maka Tuhan memberikan hadiah buat mereka. Saya mau ajak kita semua baca dari Kisah Para Rasul 5 ayat 12b sampai 14. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Saudara lihat,
Ketika mereka berkumpul, bersekutu bersama, menceritakan ajaran Tuhan Yesus, mengajak semua orang dalam persekutuan itu untuk melakukan firman Tuhan, maka sikap hidup dari orang-orang dalam persekutuan itu sangat menjadi baik dan menyenangkan banyak orang. Banyak orang mau berkumpul, mau bergabung mungkin, tapi mereka sungkan. Cuman mereka ini, orang-orang yang dalam persekutuan jemaat mula-mula ini dihormati oleh banyak orang. Karena apa? Karena sikapnya yang baik. Karena perkataannya yang baik, perkataan yang membangun, sikapnya yang menolong orang, lalu memberi kekuatan satu sama lain. Dan semua ini mengubahkan sikap-sikap buruk dari orang-orang yang pada awalnya bergabung dengan mereka. Mereka diubahkan sikapnya menjadi baik. Dan itu menyenangkan banyak orang. Sehingga banyak orang mau berkumpul bersama. Banyak orang mau bergabung. Tuhan menggerakkan banyak orang untuk ikut bersekutu bersama. Dan jumlah mereka tiap-tiap hari ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Saudara, waktu kedatangan Tuhan sudah lebih dekat lagi, saudara. Mari jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan sia-siakan kesempatan untuk kita memberitakan kabar baik, untuk kita menjadi saksi kepada banyak orang. Di akhir tahun yang lalu, sekitar bulan Oktober sampai dengan bulan Desember, saya bertemu dengan seorang teman yang dulu waktu kami masih muda pernah satu gereja bersama-sama. Dia membutuhkan dukungan doa. Dia membutuhkan tuntunan. Dia tahu sekarang saya menjadi hamba Tuhan. Sehingga pada awalnya saya hanya mengajak, baik saya akan doakan. Lalu dia video call, saya pengen didoakan. Ya kita berdoa melalui video call. Setelah itu, seminggu kemudian dia kontak saya lagi. Saya butuh kekuatan yang baru, saya punya masalah ini. Lalu saya bagikan satu ayat singkat. Dia terberkati, sampai akhirnya dia minta link ibadah gereja kita. Selama ini dia ke gereja, tetapi ya kadang ikut ibadah, kadang enggak, apalagi selama pandemi ya. Tidak ada gereja tatap muka. Dia tidak mengikuti link ibadah manapun. Lalu saya membagikan. Dan puji Tuhan saudara, di hari Natal kemarin dia mengikuti ibadah gereja kita. Lalu di acara tutup tahun, doa pengucapan syukur dalam acara ngopeni, dia juga minta. Dan dia terbangun, hatinya mulai sukacita. Hatinya mulai mau mengandalkan Tuhan Yesus sebagai penolongnya. Dan dalam memasuki tahun yang baru, dia sampaikan kepada saya, tolong saya ya dalam tahun yang baru ini saya mau terus kontak dengan Mia, katanya gitu. Saya bilang welcome, puji Tuhan. Kalau kita bisa menjadi penolong, kita bisa menjadi kekuatan buat orang lain, bukan karena kita tentunya, tetapi karena ada Roh Kudus, ada Roh Allah yang bekerja atas dirinya secara pribadi, karena dia selalu saya bawa dalam doa pribadi saya, itu semua akan membuat Tuhan sukacita. Saya percaya itu akan menambahkan jumlah jemaat di gereja kita. Bayangkan saudara, kalau satu orang mengajak satu orang saja dalam misalnya 1 bulan, maka dalam 1 tahun sudah ada 12 orang baru yang saudara ajak bersekutu dan mengenal Tuhan lebih dalam. Betapa sukacitanya Tuhan kita. Karena itu saudara, sekali lagi di tahun yang baru ini, mari kita sama-sama membangun persekutuan kita dengan Tuhan dengan mengajak teman-teman seiman dan teman-teman yang belum mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, bahkan teman-teman yang belum percaya dan belum tahu siapa itu Tuhan Yesus, untuk bersekutu bersama dan mempelajari ajaran Tuhan Yesus, berdoa bersama, kita membagi berkat bersama, sehingga banyak orang boleh dimenangkan buat kerajaan Tuhan. Amin.